Ya teman-teman, sekarang kita berada pada contoh kasus quicksort atau ascending. Di sini terdapat 6 data atau elemen. Yang pertama-tama, tentukan elemen sementara atau pivot. Tentukan elemen awal dan elemen akhir. Elemen awal yaitu I dan elemen akhir yaitu J. Sekarang telah terbagi menjadi dua partisi, I dan J. Tukar partisi yang nilainya lebih kecil dari pivot di sebelah kiri pivot, dan tukar partisi yang nilainya lebih besar dari pivot di sebelah kanan pivot. Karena 4 dan 2 lebih kecil dari 7, maka posisi tidak berubah. Karena 9 lebih besar dari 7, maka dipindahkan ke sebelah kanan pivot, dan 10 posisi tidak berubah. Karena 1 lebih kecil dari 7, maka 1 dipindahkan ke kiri pivot. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka 5 dipindahkan ke kiri pivot. Sekarang sudah terdapat dua partisi yang sudah diseleksi. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Dengan partisi 1 lebih kecil dari pivot dan partisi 2 lebih besar dari pivot. Partisi 1 dengan 4 sebagai pivot dan partisi 2 dengan 10 sebagai pivot. Lalu tukarkan masing-masing nilainya dengan aturan nilai yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri dan nilai yang lebih besar dari pivot berada di sebelah kanan. Turunkan nilai pivot. Karena 2 lebih kecil dari 4, maka 2 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Karena 1 lebih kecil dari 4, maka 1 dipindahkan ke sebelah kiri pivot. Karena 5 lebih besar dari 4, maka posisi tidak berubah. Karena 7 lebih kecil dari 10, maka posisi tidak berubah. Karena 9 lebih kecil dari 10, maka posisi tidak berubah. Data sudah diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Quicksort selesai. Terima kasih. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan gambar short dengan cara membandingkan data. Dari data yang terkecil sampai terbesar. Di sini kita mempunyai 6 data yang teracak. Dan kita akan menggunakan gambar short untuk mensorting data. Kita bandingkan 8 dan 6. Karena 6 lebih terkecil, maka dipindahkan ke sebelah kiri. Karena 5 lebih kecil dari 8, maka dipindahkan ke kiri. Kita masih lanjut pada data 5 karena data 5 lebih kecil dari maka 5 dipindahkan ke kiri. Setelah selesai, kita bandingkan data 8 dengan 3. Karena 3 lebih kecil dari 8, maka dipindahkan ke kiri. Karena 3 lebih kecil dari 6, maka dipindahkan ke kiri. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka dipindahkan ke kiri.
Karena 4 lebih kecil dari 8, maka dipindahkan ke kiri. Karena 4 lebih kecil dari 6, maka dipindahkan ke kiri. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka dipindahkan ke kiri. Karena 7 lebih kecil dari 8, maka dipindahkan ke kiri. Dan telah selesaikan sortir menggunakan geometri sort dari data terkecil sampai data terbesar, dari kiri ke kanan. Terima kasih. Oke guys, di sini kita akan menggunakan metode sequential search yang dimana kunci akan dicari pada data satu persatu mulai dari awal hingga akhir. Di sini ada indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan indeks 4. Kunci yang kita cari adalah kunci 3. Bagaimana sampai kita bisa mendapatkan kunci 3? Kita mulai mencari dari indeks yang paling awal, yaitu indeks 0. Kita cocokkan dengan indeks 0. Apakah 3 berada pada indeks 0? Jika tidak, kita lanjut ke indeks 1. Apakah 3 berada pada indeks 1? Jika tidak, kita lanjut ke indeks 2. Nah, kunci yang kita cari berada pada indeks 2 sequential. Kunci cari ditemukan pada prop 3. Oke, sekarang kita berada pada contoh kasus DLS, yang dimana DLS ini kita pertama-tama menentukan limit dari sebuah pohon. Di sini kita akan mencari 7 sebagai solusi dengan kedalaman pohon sampai level 4. Pertama-tama saya tentukan limitnya ke level 1 dulu. Kita mengeceknya mulai dari 1. Apakah 1 adalah solusi atau 7? Jika bukan, kita lanjut ke keturunan dari 1, yaitu 2 dan 3. Karena kita mulai dari kiri, kita akan mulai dari yang kedua. Apakah 2 adalah 7? Jika bukan, kita masukkan 2 ke limit. Nah, karena di sini hanya sampai level 1, kita tidak dapat turun ke keturunan dari 2. Kita lanjut ke keturunan dari 1 yang sebelah kanan, yaitu 3. Apakah 3 adalah 7? Jika 3 bukan solusi, artinya kita masukkan ke dalam limit. Oke. Di sini pada level 1 sudah selesai, sudah kita cari, tidak ditemukan, artinya not found. Karena tidak ditemukan pada level 1, kita naikkan levelnya atau limitnya ke level 2. Pencarian dimulai dari atas ya, atau 1. Apakah 1 adalah 7? Jika bukan, next ke keturunan dari 1 di sebelah kiri. Apakah 2 adalah 7? Jika bukan, kita lanjut ke keturunan 2. Karena di sini limitnya sudah kita naikkan ke level 2. Apakah 4 adalah 7? Jika bukan, kita lanjut. Apakah 5 adalah 7? Jika bukan, lanjut. Apakah 6 adalah 7? Jika bukan, lanjut. Nah, di sini keturunan dari 2 kita sudah cocokkan dan tidak ditemukan. Kita pindah ke 3 atau keturunan sebelah kanan dari 1.
Apakah 3 adalah 7? Jika bukan, lanjut. Apakah 7 adalah 7? Jika 7 adalah 7, artinya solusi telah ditemukan. Oke guys, untuk contoh kasus TLS ini terdapat 10 prop untuk menemukan solusi.